Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan dari mendesain arsitektur neural network pada pertemuan sebelumnya, di mana input dan outputnya adalah sebuah klasifikasi. Dan ini berguna jika kita ingin membuat beberapa kelas ya, beberapa label yang ingin kita tentukan. Misalkan untuk masalah hewan peliharaan, kucing, sapi, dan lain sebagainya. Ada label-label masing-masing. Nah, dengan banyaknya label ini, maka klasifikasinya akan semakin gemuk ya, semakin panjang. Sehingga membutuhkan label yang lebih banyak ya. Jika kita hanya untuk menentukan misalkan klasifikasi benar dan tidak, itu hanya dua saja ya, dua kelas yang berbeda. Dan di sini kita melanjutkan memodif dari coding yang sebelumnya dari klasifikasi menjadi regresi. Regresi di sini sangat diperlukan karena tidak semua proses neural network itu adalah menghasilkan klasifikasi ya. Jadi kita bisa melihat regresi yang optimal itu bagaimana. Yang biasanya menggunakan regresi linear, yaitu dengan least square, dan dengan neural network ini kita dapat membuat regresi nonlinear. Mari kita lihat apa yang dapat kita lakukan, apa yang perlu kita ubah untuk mengubah menjadi dari klasifikasi ke regresi. Kita jalankan untuk coding yang pertama. Kemudian dataset tentunya ya. Dan tentukan labelnya. Oke. Di sini ada to categorical. Ini mengubah one hot vector ya. Di sini kita tidak akan merubah itu. Misalkan jika kita mengubah ini ya menjadi variable AA. Matriks one hot vector ini adalah model dari klasifikasi dan kita akan mengubah menjadi regresi ya, sehingga kita tetap menggunakan satu array saja seperti yang ada di sini ya. Perbedaannya mungkin ini nanti outputnya terdiri dari 0, sekian perbedaannya dari nilai sebenarnya, dan ini bagus teman-teman karena perbedaan selisih itu akan dilakukan perhitungan untuk melihat perbedaan output label prediksi dan label yang aslinya, seperti itu ya. Kita tidak perlu melakukan ini sehingga kita bisa give comment. Image size-nya tetap ya teman-teman, kita memerlukannya di dalam neural network-nya. Kemudian di sini diubah menjadi float ya. Dan sebelumnya terlebih dahulu di resize dulu. Menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa mengubah kembali ke dalam bentuk row column ataupun square. Bisa lihat seperti ini. Ini ya. Dan kita masukkan parameter ya di dalam neural network-nya. Di sini kita mulai membuild arsitekturnya, di mana 6 label di sini masih menggunakan 10 ya, di mana outputnya adalah 10 kelas. Dan ini tidak diinginkan karena kita menginginkan regresi hanya satu value saja. Oke. Kemudian untuk aktivasi yang paling akhir, softmax ini adalah aktivasi untuk probability ya. Misalkan angka 7, label 7, probability-nya adalah di kolom ke-7 itu paling tinggi.
Nah, kita tidak menggunakan ini, kita bisa menggunakan relu ataupun Pliki relu atau yang lainnya. Dan kita tentukan, kita masukkan dulu untuk labelnya ya, terakhir 1. Kemudian dapat kita lihat di sini outputnya yang terakhir dance dan activation adalah 1 ya. Di sini yang terpenting, atau dalam bentuk ini juga 1. Oke. Inputnya 1, outputnya 1 ya. Dan kita bisa melakukan compile. Nah, categorical ini untuk multi class ya. Atau kalau hanya 2 kelas itu bisa binary ya, untuk menentukan bahwa 1 dan 0, 1 adalah ya, 0 adalah tidak, bukan, atau salah. Bisa menggunakan ini untuk loss function-nya. Namun di sini kita bisa menggunakan MSE. Kita bisa menggunakan MSE, means square error. Kita bisa masukkan ke dalam model dan dapat dilakukan fit-nya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada permasalahan, teman-teman. Loss-nya lebih besar daripada akurasi. Kenapa? Karena sebenarnya metode ini tidak cocok ya untuk diubah menjadi regresi. Karena yang paling efisien adalah dengan menggunakan klasifikasi, yaitu dengan softmax ya. Dan loss-nya categorical cross entropy. Nah, meskipun demikian, kita bisa melihat hasilnya seperti ini, predict. Dan karena ini bukan one hot vector, kita bisa menghilangkan nampinya. Oke. Kita lihat image test nomor 11. Kita lihat resultnya pada nomor 11 adalah 5,6 ya, 5,6. Jika kita lihat termasuk 6 ya, angkanya 6. Ini 5,6, 6. Misalkan ini kita ubah 110, apakah yang terjadi? 7,68 ya. Ya 0,5 ya, hampir 0,5. 7,5 mungkin bisa angka 7 atau angka 8. Namun lebih dari 0,5, ini 0,6, round ke 8 ya. Kita nomor 111. Tujuh ya, antara 1 dan 7 memprediksinya 7. Kita lihat di sini untuk X-test berarti kita ground truth-nya adalah Y-test. Berapa? 111 6,7 111 7 ya. Kita sudah bisa memprediksi dari inputnya adalah X-test. X-test di sini adalah sebuah gambar angka ya. Sebuah gambar yang menunjukkan angka dan outputnya adalah sebuah angka digitalnya ya. Labelnya. Oke.
Misalkan kita 17 angka 4. 17. Kita bisa lihat di sini. Ya, benar ya, angka 4. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Kita sudah bisa mengubah arsitekturnya dari klasifikasi menjadi regresi, dan ini bisa kita implementasikan di tempat riset kita atau apapun yang biasanya kita menggunakan least square ya. Least square sangat bersahabat, namun dengan adanya kita sudah mengetahui neural network ini, lebih alangkah baiknya kita bisa melakukan ini karena kelemahan dari least square adalah linearnya, sedangkan ini adalah non-linear dan lebih fleksibel ya di dalam memprediksi sebuah kejadian. Oke. Terima kasih teman-teman. Jika ada yang ingin memberi masukan terhadap loss function dan akurasi, silakan teman-teman untuk memberikan komentar. Saya akan mencoba mereview ulang. Terima kasih. Bye-bye.